Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan tiba saatnya kita di pertemuan atau di perkuliahan yang terakhir di mata kuliah akuntansi koperasi. Di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Yang mana dasar daripada akuntansi pertanggungjawaban di sini setiap departemen atau bagian atau manajer gitu, dan disitu sebagai pekerja yang diberikan wewenang dalam mengelola aktiva dan juga pendapatan. Ada aktiva, pendapatan, biaya operasional, nah itu mereka semuanya, baik itu dari kalau di situ bisa manajer atau kepala bagiannya atau para pekerja ini tadi harus namanya keharusan atau wajib melaporkan hasil yang telah dicapai. Dan di sini semuanya wajib mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, untuk pertanggungjawaban ini biasanya di akhir periode, di akhir bulan, ini wajib melaporkan apa saja yang sudah dikerjakan yang berhubungan dengan aktiva, pendapatan, biaya operasionalnya gitu ya. Nah, semuanya itu wajib dilaporkan. Nah, itu gambaran singkat di akuntansi pertanggungjawaban ya, jadi adanya pendelegasian wewenang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan share materi terlebih dahulu. Di akuntansi pertanggungjawaban ini kita akan belajar banyak ya tentang pendelegasian wewenang dari top manajemen, kemudian bawahannya, dan sampai ke bawahan sekali, di mana itu semuanya harus dilaporkan gitu ya. Makanya di sini ada ternyata untuk responsibility. Apakah yang dipertanggungjawabkan itu semua pekerjaan? Enggak, ini yang berhubungan dengan tadi saya sudah singgung tadi, yang berhubungan dengan aktiva, pengelolaan biaya, kemudian ada pendapatan ya. Nah, biaya-biayanya adalah biaya-biaya operasional gitu ya. Oke, ini konsep dasarnya tadi, di mana jika di situ ada suatu usaha, suatu perusahaan gitu yang terlihat semakin banyak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya dan semakin besar ukuran organisasi ya, bisa juga sebagai koperasi, kita akan belajar tentang koperasi nih. Maka kalau kita sudah melihat itu anggotanya banyak, itu pekerjanya banyak, maka sudah terlihat di situ ya bahwa usaha itu bagus gitu ya, bagus karena banyak sekali pekerja yang di dalamnya. Kalau terjadi yang pekerjaan yang semakin kompleks, lengkap gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi juga semakin banyak gitu. Dengan pendelegasian tugas atau wewenang ke berbagai fungsi serta tindakan manajemennya harus dilakukan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari koperasi? Tujuan dari koperasi itu kan mensejahterakan anggotanya. Nah, dengan mensejahterakan anggotanya itu seperti apa? Oh, dengan pembiayaannya SHU yang besar gitu, atau mungkin dengan kekompakan di dalam bekerja gitu ya. Itu akan terlihat di sini. Nah, di akuntansi pertanggungjawaban ini itu adalah bagaimana sih melaporkan apa yang sudah dikerjakan ya kepada atasannya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat bisa digambarkan ya. Di situ ada namanya wewenang. Wewenang yang mempunyai wewenang itu adalah top manajemen ya atau pimpinannya. Nah, si pimpinan itu akan memberikan tugas ya kepada bawahannya. Bawahannya siapa? Bisa manajer, bisa kepala bagian gitu. Nah, tugasnya apa? Ini tadi meminta pertanggungjawaban. Nah, yang ini disebut dengan responsibility atau akuntansi pertanggungjawaban. Nah, nanti manajer atau kepala bagian tadi akan memberikan tugas kepada bawahannya. Ya, jadi di manajer ini juga mempunyai bawahannya. Nah, bawahan ini tadi juga akan mendapatkan perintah daripada manajer tadi atau kepala bagian. Nah, manajer atau kepala bagian ini tadi dia akan mendelegasikan kepada bawahannya untuk apa?
Pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Nanti bawahannya itu harus melaporkan hasil kinerjanya kepada si manajer. Nah, si bawahan ini tadi akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh manajer ini tadi sesuai dengan perintah manajer tadi yang disebut dengan ukuran kinerja. Ukuran kinerja ini tadi akan dilaporkan seberapa besar tingkat keberhasilan, ya, tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan selama 1 bulan. Misalnya ini pelaporannya selama 1 bulan. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Nah, ini tingkat keberhasilan itu dilihat dari mana penilaiannya. Tingkat keberhasilan itu dilihat dari tingkat efektif dan efisiensi daripada pekerjaannya itu. Kalau pekerjaan itu satu pekerjaan itu selesai, tapi membutuhkan jangka waktu yang lama, maka ini namanya tidak efektif, tidak efisien, gitu ya. Nah, tingkat keberhasilan itu tadi ya, diingat bahwa terjadi kekompakan dari di bawahan itu, kekompakan untuk bekerja dilihat selain dari kekompakan juga ukuran daripada efektif dan efisiensinya ya. Jadi bisa dipahami bagaimana suatu kelompok kerja yang bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, yang membutuhkan keefektifan waktu, kemudian tenaga gitu ya. Jadi terjadi kolaborasi yang sangat bagus. Nah, ini tadi yang akan dipelajari di dalam akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban? Tadi udah disinggung ya, di sini adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban dalam keseluruhan organisasi. Kemudian mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat pertanggungjawaban itu dengan menetapkan penghasilan, biaya, tadi ada pendapatan yaitu. Ini ada di dalam responsibility accounting. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa akuntansi pertanggungjawaban itu adalah suatu sistem yang memang dirancang untuk mengakumulasikan, ya, mengumpulkan, kemudian melaporkan biaya serta ukuran hasil dari tiap level untuk mempertanggungjawabkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan, penyelewengan ini dapat ditelusuri. Apa sih kendalanya? Apa penyebabnya? Dan harus ada penanggung jawabnya. Jadi setiap hasil kerja itu harus ada yang bertanggung jawab. Persyaratan untuk membentuk dan mengelola sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting itu ada 3. Yang pertama ada alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Di mana sistem akuntansi pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada alokasi pengelompokan tanggung jawab manajerial. Jadi kalau mau membuat di sini berhubungan dengan anggaran, itu mereka yang bekerja di dalam alokasi pengelompokan tanggung jawab ini ya juga harus sesuai dengan tupoksinya, harus sesuai dengan keahliannya gitu ya. Kalau dia tidak pintar untuk melaporkan biaya atau melaporkan hasil laporan keuangannya, jangan taruh di pembuatan laporan keuangan gitu, harus sesuai, atau penempatan staffingnya itu harus sesuai dengan keahliannya atau bidangnya ya. Kemudian yang kedua, dia harus sesuai bagan organisasi. Maka di sini setiap kelompok, setiap perusahaan, ya, setiap grup itu harus mempunyai namanya struktur organisasi. Nah, di sini organisasinya apa? Koperasi. Semua koperasi yang dibentuk harus mempunyai struktur organisasi. Ya, karena di sini akan ada namanya pertanggungjawaban. Ya, ada namanya responsibility. Bagaimana wewenang ini dari atasan ke bawahan itu bisa terlaksana dengan baik, maka harus ada struktur organisasi biar tidak melenceng, biar tidak ada saya tidak bertanggung jawab di sini, saya tidak gitu. Jadi kalau sudah ada struktur organisasi, maka per orang itu sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya, biar berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian yang ketiga ada anggaran yang jelas. Anggaran yang disusun harus menunjukkan biaya yang dikendalikan oleh personal unit.
kerja yang bersangkutan itu. Nah, wewenang di dalam mengelola unit kerjanya itu nanti diawasi oleh setiap personel unit-unit kerja yang ada di atasannya, gitu ya. Jadi seseorang akan melakukan pekerjaan, dia silakan dilakukan pekerjaannya, harus sesuai dengan bukti, harus sesuai dengan pelaporan yang ada, gitu ya. Jangan ada tambahan kalau tidak ada buktinya, itu ya, tidak ada buktinya jangan dilaporkan karena di sini ada namanya pengawas juga, gitu ya. Oke, lanjut ke di sini aja jenis-jenis pusat, tidak pusat untuk pertanggungjawaban biaya ya. Ada di sini yang pertama ada pusat biaya, ada pusat laba, ada pusat pendapatan, dan ada pusat investasi. Nah, kita akan belajar satu persatu nih. Kita akan fokuskan di pusat biaya atau cost center, di mana pusat biaya cost center ini adalah bagian terkecil dari kegiatan atau bidang tanggung jawab untuk tempat akumulasi biaya atau pengumpulan biaya-biaya yang ada. Nah, pusat ini tidak ada wewenangnya untuk memutuskan investasi, ya. Di mana di sini untuk pusat biaya dia tidak berwewenang untuk ayo uang ini yang ada ini digunakan untuk investasi, ini tidak ada, ya. Standarisasi pedoman penyusunan rugi atau laba. Nah, untuk pembentukan laporan keuangan itu harus mempunyai SOP-nya, harus mempunyai pedoman di mana ini ada penyusun, oh ini rugi atau laba, atau memang harus dibuat pelaporan yang akurat gitu ya untuk suatu kegiatan, untuk satu laporan. Jadi kalau terlihat ada di situ percepatan ya di dalam percepatan dalam perputaran kas ya di biaya-biaya itu ya, kalau biayanya besar daripada modal maka ini kurang bagus untuk dilaksanakan. Jadi di sini adalah meminimumkan biaya seperti apa dalam suatu usaha. Yang kedua ada pusat pendapatan. Kalau pendapatan ini dari sumber utamanya adalah dari suatu operasional, dari suatu yang dibuat, yang dibentuk, atau ya outputnya, itu harus hati-hati dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya nih perusahaan industri. Perusahaan industri untuk omsetnya dilihat dari mana? Oh, dari hasil penjualannya. Kalau di sini ada perusahaan yang berdagang perbankan, maka di sini akan dilihat berapa banyaknya nasabah yang masuk atau berapa bagi nasabah yang meminjam uang atau yang membayar uang, itu dilihat dari kreditnya, gitu ya. Nah, kalau tidak ada orang yang mau meminjam uang, ini harus rajin-rajin ya pihak bank atau koperasi itu memberikan informasi dengan peminjaman dengan bunga yang rendah gitu atau dengan yang lainnya biar banyak nasabah yang datang untuk meminjam. Biar nanti terlihat dengan adanya banyaknya nasabah yang meminjam, ini diharapkan keuntungan akan bertambah gitu. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Di sini adalah salah satu bagian dari unit kerja koperasi. Nah, di sini biasanya disebut dengan divisi laba, ya, karena di sini berisikan pendapatan dengan pengeluaran daripada koperasi itu. Berapa sih pendapatannya, kemudian berapa yang dikeluarkan tadi. Jadi antara di pusat laba ini akan berhubungan dengan pendapatan dengan biaya, gitu ya. Jadi yang kedua revenue dengan yang pertama biaya. Itu maka akan terlihat pusat berapa labanya atau ruginya, gitu ya. Jadi antara 1, 2, 3 ini sangat berkaitan erat. Nah, sekarang yang keempat atau pusat investasi. Pusat investasi di sini adalah pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dengan ciri prestasi manajer. Ya. Prestasi manajer ini nanti akan dihubungkan dengan kegiatan investasi. Kalau manajer investasi, manajer pusat ini ingin berinvestasi, dia harus mempunyai wewenang atau extension di sini yang bisa melakukan pembelian produk-produk atau aset yang jangka panjang,
Ya, jangka panjang itu seperti apa? Ya, misalnya pembelian secara kredit ya, tanah, gedung, nah itu adalah ini bagus untuk berinvestasi ya, barang-barang yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, di sini juga ada namanya penentuan syarat-syarat kredit. Kalau koperasi ini ingin mengembangkan usahanya, tadi untuk berinvestasi karena laba yang didapat itu setiap bulannya gitu, dan pada akhir tahun ini keuangannya atau labanya ini bisa digunakan untuk berinvestasi, makanya harus dirapatkan secara bersama. Seorang manajer itu tidak bisa memutuskan sendiri bahwa keuangan ini bisa digunakan untuk berinvestasi. Ini harus semua bagian, baik itu dari pusat biaya, kemudian pendapatan laba, ini juga harus diajak untuk bermusyawarah sebaiknya bagaimanakah. Jadi nanti kalau akan digunakan untuk berinvestasi, harus ada cadangan keuangan untuk yang lainnya. Gitu. Jadi tapi tidak boleh ini suatu usaha atau koperasi ini tadi untuk ragu berinvestasi, karena investasi pada dasarnya memberikan keuntungan. Gitu. Lanjut, di dalam akuntansi pertanggungjawaban ternyata ini berhubungan sekali dengan perilaku manusia. Ya, tidak akan pernah lepas daripada perilaku manusianya sendiri. Ya. Nah, di sini akan menekankan pada suatu pembelajaran kepada para manajer maupun pada para pengurus koperasi, yaitu perilaku para pengelola koperasi. Sehingga seringkali sangat dipengaruhi oleh cara pengukuran kinerjanya. Jika para manajer unit kerja itu mengetahui dengan jelas ukuran yang digunakan oleh koperasi dalam menilai kinerja di unit-unit kerjanya yang dipimpinnya itu, maka mereka akan berusaha bekerja dengan keras untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh koperasi. Jadi tujuan koperasi tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya itu apa saja gitu. Nah, kalau sudah diketahui tujuannya atau keinginan daripada koperasi itu untuk didirikan atau keberlanjutannya, koperasi menginginkan besok bisa berinvestasi, maka nanti per unit bagian atau manajernya itu akan bekerja dengan keras untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan gitu. Nah, di sini faktor-faktor yang terkait dalam perilaku manusia. Yang pertama ada keteladanan. Contohnya, setiap manajer unit kerja dalam mentaati tanggung jawab atas biaya dan laba yang mereka gariskan, mereka akan sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota unit kerja. Nah, ini ya, namanya keteladanan. Maka si orang manajer itu harus memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, ya. Ya, disiplin, kemudian cara berpikirnya luas, kemudian dia juga harus sabar, harus bisa ngomong bawahannya gitu. Ini adalah yang bisa dikatakan seorang manajer yang mempunyai wawasan yang luas dengan tingkah yang baik, ya. Dia tidak bisa memutuskan sendiri, dia tidak baik ya kalau memutuskan suatu usahanya itu dengan sendiri. Dia harus tahu ke belakang itu nanti seperti apa. Jadi harus berpikir panjang. Apakah bisa mencapai kesejahteraan anggotanya, karena tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota. Setelah teladan, maka dia motivasi. Nah, ini nih ya, seorang pemimpin, seorang manajer itu harus memberikan motivasi kepada seluruh anggota unit kerja untuk mencapai target-target yang ditetapkan, ya, biar semuanya terrealisasi dengan baik, dengan memuaskan. Nah, motivasinya seperti apa? Ya, memberikan dorongan. Kalau ada karyawannya lagi lesu, lagi tak bersemangat, lagi enggak mood, itu seorang manajer itu harus memberikan motivasi-motivasi yang bisa menjadikan karyawannya, bawahannya itu atau unit kerjanya itu bisa bersemangat lagi. Itu ya. Jangan mudah marah.
Maka biar tidak menjadikan lesunya bawahan ini dalam bekerja. Kemudian komunikasi. Komunikasi memang suatu alat yang sangat bagus ya jika dikerjakan di dalam suatu organisasi. Tanpa komunikasi pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Ya, tanpa adanya komunikasi di sini maka tidak bisa dicapai apa yang akan ditargetkan tadi. Nah, komunikasi itu merupakan suatu kegiatan yang intensif ya, efektif dari antar anggota organisasi di antara staf dan penyelianya. Nah, seperti itu ya, komunikasi itu memang sangat dibutuhkan sekali di dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana komunikasi yang baik itu bisa terjalin dengan baik, maka harus sering-sering berkomunikasi dengan orang lain, dengan yang di dalam organisasi, tidak boleh gampang jengkel, tidak boleh gampang marah gitu ya. Ini yang bagus ya, kalau sedikit-dikit itu marah, sedikit-dikit dia itu membentak bawahannya, maka bawahan itu akan bekerja bukan karena dia itu mempunyai rasa tanggung jawab, tapi karena dia bekerja karena takut. Gitu ya. Karena takut nanti kena marah, akhirnya dia bekerja tidak secara maksimal gitu. Nah, di sini ada untuk pelaporan akuntansi pertanggungjawaban ya, dari level bawah ya ke atasannya gitu ya, itu adalah di dalam akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Untuk laporan ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, ya dia dengan pelaporan itu dapat memberikan informasi kepada manajer, kemudian pengurus dan pengawas mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam bidang masing-masing sebagai tanggung jawabnya. Yang kedua, mendorong manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki kinerjanya. Jadi kalau dengan adanya pelaporan yang akurat, yang lengkap, ini akan mendorong seorang manajer itu langsung memberikan tindakan langsung. Oh, ini untuk apa? Untuk perbaikan kinerjanya, langsung dikoreksi. Jadi misalnya pas lagi pelaporan untuk biaya, ya, ini pelaporan biaya operasionalnya. Kemudian ada di koperasi itu ada yang bekerja lembur, ada yang tidak bekerja lembur. Nah, di sini akan terlihat siapa yang bekerja lembur, yang tidak. Nah, itu akan terlihat kalau dia itu melaporkan kepada pelaporannya itu bahwa si A itu tidak lembur, ternyata tertulis lembur, maka ini akan ketahuan ya, karena seorang manajer itu tidak selalu harus percaya sepenuhnya kepada bawahannya ya, karena dia juga harus mengawasinya. Apabila bawahan ini tadi ada kesalahan dalam pelaporannya, maka si manajer juga punya catatannya sendiri gitu ya. Oke. Kemudian laporan tadi berupa informasi ya, tujuannya untuk memperoleh informasi yang relevan. Ya, laporan informasi itu mencakup bidang sasaran yang berbeda dan lebih luas ketimbang laporan kinerja. Kalau laporan kinerja kan hanya pekerjaannya saja, tapi kalau di situ informasi maka akan lengkap bahwa si A tadi dalam bekerja itu setengah hari karena dia sakit, itu adalah laporan informasi. Bahwa si B tadi bekerja sampai malam gitu ya, dia tidak sempat pulang, dia lembur sampai jam 10 malam, ini adalah suatu informasi. Laporan informasi itu berbeda dengan laporan kinerjanya. Oke, lanjut untuk kriteria laporan yang baik. Kriteria laporan yang baik ini ada 9 kriteria. Yang pertama ditujukan kepada pihak yang tepat. Yang tepat itu siapa? Maka di sini akan melihat bagannya, struktur organisasinya. Saya ini sebagai bawahan, saya harus melaporkan langsung ke atasan atau ke atasan saya, di atasnya atau langsung ke pimpinan puncak. Nah ini semuanya harus ada struktur organisasi. Kalau saya itu sebagai bawahan sekali gitu, bagian produksi, saya akan melaporkan kepada manajer produksi. Nanti dari manajer produksi akan melaporkan kepada atasannya, ya.
Nah, seperti itu. Itu adalah pelaporan yang tepat. Jangan sekali-kali saya sebagai bawahan ya itu akan langsung melaporkan kepada top manajemen. Maka di sini tidak, top manajemen tidak akan menerima laporan saya sebagai karyawan yang bawah gitu ya. Karena ada levelnya. Kemudian yang kedua ada konsisten. Nah, namanya konsisten ya. Bentuk dan isi laporan harus konsisten setiap kali diterbitkan. Ya apa adanya saja gitu ya. Kalau memang rugi ya laporkan rugi gitu ya. Kalau pembelanjaannya banyak ya laporkan pembelanjaan banyak. Jangan karena takut nanti kena marah nih pembelanjaan bulan ini banyak sekali. Oh tapi kan bulan kemarin belanjanya sedikit. Jadi belanjanya paling banyak di bulan ini. Ya harus secara konsisten. Kemudian tepat waktu. Nah, pelaporan yang disusun itu disampaikan sesuai dengan tepat, sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk laporan. Kalau atasannya itu sudah mengatakan, gini besok 3 hari lagi laporan akan saya minta, maka berikanlah dalam 3 hari itu sudah selesai kegiatannya, kerjaannya gitu ya, harus tepat waktu. Kemudian teratur. Namanya kerjaan teratur itu sebenarnya tidak perlu lagi ya untuk dimintain ya, karena itu pekerjaan berkala. Kalau sudah ada kegiatan setiap harinya seperti ini, nanti di hari ini akan ada ini ya, itu sudah namanya udah teratur ya. Tidak acak-acakan, oh, nanti kan tanggal sekian untuk pelaporan, tapi kan ini. Nah, kita tuh harus sebagai bawahan itu harus tahu, atau sebagai atasan, sebagai manajer atau bagian, kepala bagian juga harus tahu gitu ya. Untuk pelaporan itu yang bagus adalah secara teratur dari waktu ke waktu tuh. Kalau sudah dimintain nanti pelaporan di akhir bulan, ya nggak usah diminta lagi di akhir bulan, cukup langsung melaporkan aja ini di akhir bulan seperti ini. Gitu ya. Yang kelima adalah mudah dipahami. Artinya mudah dipahami, ya mudah dicerna kepada si pembaca. Jadi di dalam pelaporan ini nanti jangan sampai ada istilah-istilah yang sulit atau tidak dipahami oleh yang lainnya. Penjelasan yang terinci yang keenam. Nah, nanti kalau ada catatan kecil di bawahnya, itu juga harus singkat, padat, jelas. Ya, jangan bertele-tele laporannya. Gitu. Karena laporan bertele-tele malah terlihat banyak kebohongan atau ketidaketepatan gitu ya. Nah, apalagi di situ untuk keuangan ya. Kalau keuangan itu dilaporkan ya secara detail aja gitu. Biaya, total biaya segini terdiri dari ini gitu ya. Jadinya jelas itu penjelasan yang secara terinci. Kemudian dapat dibandingkan. Nah, dibandingkan itu seperti apa? Laporan harus memuat berbagai angka yang dapat dibandingkan. Baik itu angka secara aktual maupun anggaran, gitu ya. Dapat dibandingkan, oh ini kwitansinya, oh ini laporannya. Nanti di laporan itu ada kwitansinya, ada nota-notanya. Nah, ini bisa dibandingkan. Nah, kalau ini ada angka tetapi tidak ada bukti, ya di setiap periodenya itu harus ada laporan yang jelas pengeluaran biayanya kemana saja, gitu harus lengkap. Gitu. Yang kedelapan bersifat analitis. Laporan harus berupa analisis atas berbagai hal yang dilaporkan. Misalnya adanya kartu jam kerja. Kalau dia lembur, dia tidak lembur, dia hanya kerja setengah hari, gitu dia absen, gitu ada kartu jamnya kerja. Kemudian ada daftar barang rusak, pesanan kerja, surat permintaan bahan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir ada tingkat efisiensi. Ya, tadi sudah disinggung paling depan sekali ya. Laporan harus menyampaikan kemampuan atau ketidakmampuan setiap unit kerja pelapor, ya, untuk mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Efisiensi waktu, tenaga dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Satu pekerjaan itu membutuhkan berapa waktunya. Kemudian 2 pekerjaan ini membutuhkan waktu berapa. Nah itu kalau bisa 1 pekerjaan, 2 pekerjaan itu memang tepat waktu, kalau bisa juga efisien untuk waktu, masih ada sisa waktu.
Itu yang bagus ya. Jadi tidak molor gitu pekerjaannya. Oke, lanjut untuk alokasi biaya. Kalau tadi jenis-jenis biaya itu ada 4 ya. Masih ingat ya, ada pusat biaya, ada laba itu ya. Kemudian yang terakhir ada investasi, itu tadi ada. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pusat biayanya. Gitu ya. Ada biaya, ada pendapatan, ada laba, kemudian ada investasinya. Sekarang ada yang kita bahas adalah pusat biaya. Karena di sini ya alokasi biaya yang secara adil ke berbagai unit kerja pada suatu koperasi merupakan persoalan yang memang sering terjadi ya. Nih, biaya gitu ya. Nah, secara umum biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam suatu periode tertentu tujuannya apa? Untuk meramalkan dampak ekonomis dari keputusan yang dibuat oleh si pengelola organisasi koperasi. Kemudian dapat memberikan motivasi kepada para pengelola organisasi. Kemudian dapat mengukur pendapatan, laba, ya, atau pembagian SHO, aktiva, dan ada penetapan harga. Gitu. Kalau itu koperasi produksi. Lanjut di sini ada alokasi biaya. Alokasi biaya ini ada 4 ya kalau nggak salah. Ini ada alokasi biaya itu ada 3. Yang pertama adalah faktor internal ya. Kemudian ada saling ketergantungan dengan departemen lain. Kita bahas satu persatu di faktor internal ini. Ada sejumlah faktor internal yang berpengaruh terhadap kemampuan unit. Contohnya ada produktivitas unit kerja tersebut, kemudian ada perilaku biayanya gitu. Nah, di sini akan berhubungan langsung dengan kegiatan apa saja yang ada di departemen itu. Nah, departemen ini ada keterkaitannya ya, atau hubungannya antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya. Ya, antara produksi A dengan produksi B itu saling adanya keterkaitan. Dan bisa mempengaruhi kemampuan setiap unit kerjanya. Kualitas kerjasama atau kekompakan di sini ya dalam bekerja antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya dalam mengendalikan biaya akan dipengaruhi oleh keandalan setiap divisi, kerjasama setiap divisinya, kemudian ada keluasan. Jadi ada keandalan, keahlian, tingkat kerjasamanya dan luwes. Ya, luas dalam dalam penyajian laporannya, kemudian tingkat bekerjanya itu sangat bagus, sangat kompak. Nah, itu adalah karena ketergantungan dengan departemen lainnya dalam satu wadah, misalnya satu koperasi. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan organisasi di sini yang kita masuk dalam koperasi ya, itu adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi, ya berada di luar organisasi, di mana organisasi tersebut tetap beroperasi. Faktor-faktor ini ya seperti apa sih yang mempengaruhinya di luar organisasi? Oh, pangsa pasar sekarang lagi musim kopi gitu misalnya ya. Maka koperasi ini juga harus menyiapkan kopi gitu ya karena lagi sedang booming kopi di mana-mana jual kopi. Kenapa koperasi ini tidak menjual kopi gitu ya? Kemudian pendapat dari rekanan usaha. Di luar sana banyak teman kita nih yang ngomong apa tentang usaha yang sekarang lagi bagus omsetnya. Nah ini kita harus menerima seperti itu, yang seperti ini gitu. Apakah bagus nggak ya kalau diterapkan di koperasi saya, di organisasi ini gitu ya. Kemudian ada tingkat inflasi di luar sana. Bagaimana tingkat inflasi kalau lagi harganya itu mahal gitu ya. Maka koperasi dalam penyediaan produk itu jangan terlalu banyak gitu. Karena inflasi sedang tinggi. Kalau inflasinya sudah turun, maka bisa nih koperasi memberikan stok yang cukup banyak untuk produk. Kemudian di sini ada stabilitas politik, ya. Nah, politik ini memang sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian.
Kalau politiknya bagus, perekonomiannya juga bagus. Kalau politiknya buruk, suatu negara itu, maka ekonominya juga ikut gitu ya. Ikut-ikutan jadi buruk gitu. Karena politik itu sangat mempengaruhi di bidang ekonomi. Kemudian ada nilai tukar, mata uang. Nah, bagaimana nilai tukar mata uang nih kalau $1 sekarang itu sudah 17 lebih. Besok lagi hampir mencapai 18. Kasihan rakyatnya ya dengan nilai tukar yang nilai tukar mata uang di sini sangat berpengaruh juga di dalam pembelian, di dalam pembelanjaan ya. Dengan adanya kegiatan pembelanjaan yang menurun ya, maka pendapatan dalam organisasi atau masyarakat itu yang anggota itu pendapatannya juga ikut menurun gitu ya. Masih dengan alokasi biaya, nah untuk menentukan tarif penagihan antar unit kerja. Ini yang harus dilakukan atau ya ini untuk menagih gitu ya. Nagih kepada bawahannya, menyusun anggaran biaya ya. Biaya apa saja yang biasa dikeluarkan. Ada biaya perlengkapan, listrik, air, telepon gitu ya. Kemudian gaji, itu penyelia. Kemudian di sini ada mengelompokkan biaya. Nah, biaya ini sebaiknya akan harus dikelompokkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Yang keempat adalah menentukan tarif dengan membagi total anggaran biaya unit kerja dengan jumlah jam pelayanan yang dibutuhkan. Lanjut untuk pengendalian biaya, ini tadi kriterianya. Oke, bisa dipelajari nanti ya, ini hanya rancangan teknisnya. Kemudian seorang manajemen itu harus tanggap dengan perilaku anggotanya. Nah, ini saya berikan contoh di sini untuk struktur pengendali biaya. Ini pada koperasi Doremi. Koperasi Doremi ini adalah koperasi produsen, ya, koperasi produsen untuk peralatan elektronik yang diproduksi apa saja. Di sini ada 4 produk yang dikeluarkan, yaitu ada active speaker, kemudian DVD player, kemudian setrika, dan ada komputer. Nah, koperasi ini mengeluarkan produk-produk ada 4 ini gitu. Di sini digambarkan dari manajer umumnya. Ya, ini tidaklah manajer umum, di atas manajer umum ini kita tidak membahasnya. Ada manajer umum. Nah, manajer umum ini mempunyai bawahan, ada manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Ketiga manajer ini akan melaporkan hasil kerjanya atau kinerjanya ini kepada manajer umum. Ya, kepada manajer umum. Yang akan kita bahas di sini bukan manajer keuangan atau pemasaran. Kita akan membahas untuk manajer produksinya. Ya. Jadi manajer produksi ini juga mempunyai bawahan. Ya, mempunyai bawahan yaitu ada kepala unit bahan, kepala unit perakitan, dan kepala unit produk akhir. Tuh. Nah, dari ketiga ini, ketiga kepala unit, yang akan kita bahas satu juga, yaitu kepala unit perakitan. Kepala unit perakitan ini mempunyai bawahan, yaitu ada kepala unit subunit untuk aktif speaker, kemudian DVD player, setrika, dan komputer. Ya, di kepala subunit ini nanti pelaporannya di setiap periode yang sudah ditentukan akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya, tugasnya kepada kepala unit perakitan. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk koperasi produsen ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah laporan realisasi untuk biaya. Biaya di sini yang dimaksud adalah biaya overhead untuk koperasi Doremi tadi.
Jadi ada 3 di sini ya. Yang ada 3, ada manajer umum, tadi yang paling atas sekali. Nah, manajer umum mempunyai bawahan tadi ada 3 ya. Ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, dan ada manajer keuangannya. Nah, yang paling atas sekali ini adalah laporan keuangan untuk manajer umum. Manajer umum di mana total dari pelaporan ini ada 564 juta. Ya, totalnya. Nah, yang kita lihat di sini adalah tadi ada manajer produksi. Yang kita pelajari di sini adalah manajer produksi. Karena di sini koperasinya juga koperasi produksi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk produksinya. Di sini ada total untuk manajer produksi sebesar 442 juta. Nah, ini yang akan dibahas dari struktur tadi, bahwa manajer produksi tadi juga mempunyai 3 bawahan, ya. Nah, pindah ke laporan realisasi biaya yang tengah ini, yang kedua. Di sini ada manajer produksi yang membawahi ada kepala unit bahan baku, kemudian produk unit, ya produk akhirnya, kemudian ada unit perakitan. Gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini untuk nilai daripada manajer produksi ini sudah ditentukan angkanya itu ya. Di ada 16 juta, kemudian untuk dianggarkan anggarannya adalah 17 juta. Jadi selisih ada 1 juta. Maka jumlah yang dikeluarkan di manajer produksi ada 16 juta. Untuk kepala unit bahan baku ada 120, kemudian produk 126, kepala unit perakitan ternyata 180. Ini hanya permisalan saja angkanya ya. Ini tidak ada hitungannya. Dari mana tidak ada. Ini cuma permisalan saja kalau di sini pelaporan untuk realisasi biayanya sudah ada seperti ini. Nah, totalnya tadi total untuk manajer produksi harus 442 juta. Jadi antara yang pertama dengan yang kedua itu harus klop. Tadi kan untuk manajer produksi itu ada 442. Maka yang bawah ini, yang kedua ini juga totalnya harus 442. Nah, seperti keterangan tadi di struktur tadi kan ada manajer di manajer produksi itu mempunyai satu kepala unit yang mempunyai bawahan ya, yaitu di kepala unit perakitan. Kepala unit perakitan gitu. Oke, nanti ini akan ada perbaikan ya. Di sini kepala unit perakitan bawahnya di sini unit kerjanya bukan manajer. Nanti akan saya perbaiki. Di sini ada 4 tadi ya, ada 4 produk. Masih ingat tadi ada 4 produk, yaitu di sini ada speaker, ya, active speaker, kemudian ada DVD player, setrika dan komputer ya. Nanti kan ada perubahan ya di situ. Nah, di situ ada 180 juta. Nah, ini di sini akan terlihat ya bahwa ada 180 jutanya. Nanti ada angka yang berubah di sini ya, sedikit gitu. Jadi nanti untuk yang tabel yang ketiga ini nanti angkanya tidak seperti itu. Mohon maaf nih ada kesalahan teknis di dalam pelaporannya. Nanti totalnya adalah 180 juta gitu ya. Itu materi dari saya untuk pertemuan terakhir ini. Selamat belajar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap kata, dan semangat selalu untuk mahasiswa-mahasiswi semester 6 ya. Selamat menjalankan ujian akhir secara online ya. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.